Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Harian Fajar Official, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk beberapa menit ke depan, saya Farisal akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan baru saat ini. Penerapan kajian mencuci tangan. Dan hari ini saya sudah bersama beberapa pemuda-pemuda berprestasi di Sulawesi Selatan dan juga pemuda berprestasi di salah satu kampus Universitas Negeri di Makassar. Ya, langsung saja mungkin saya perkenalkan. Di depan saya ada Saudara Fadil, di sampingnya ada Saudara Husni, dan di sampingnya lagi ada Saudara Winda. Ya, apa kabar teman-teman? Baik. Iya. Ya, hari ini kita mungkin bincang-bincang santai ya terkait kondisi COVID saat ini. Terutama diskusi kita hari ini akan membahas lebih jauh seperti apa sih sebaiknya peran pemuda di dalam mengedukasi dan melakukan pencegahan di masa pandemi ini. Ya, tetap aktif tetapi sadar untuk pencegahan. Saya mungkin langsung ke Saudara Fadil. Seperti apa sih pandangan saudara untuk kondisi saat ini? Dan peran pemuda sebaiknya seperti apa sih, Dil? Sepertinya menarik tema membahas COVID ya, apalagi misalnya bagaimana peran pemuda di dalamnya. Saya pikir yang paling penting ketika menjadi seorang pemuda yang kemudian lebih tersentuh dengan teknologi, lebih literasi digitalnya agak lebih tinggi, itu paling tidak sebagai seorang pemuda kita masih bisa memberikan masukan-masukan kepada orang-orang yang mungkin saja masih kurang percaya terhadap adanya corona dan mungkin juga masih sangat-sangat abai dengan protokol kesehatan. Saya pikir penting untuk selalu tidak menyampaikannya secara langsung, tapi kita yang menerapkannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa protokol kesehatan tanpa kita yang melaksanakan itu. Jadi baiknya kita menjadi aksi itu sendiri ketimbang menyampaikannya langsung. Berarti sebagai pemuda yang juga sebagai generasi terdidik harus lebih mengedukasi melalui literasi gitu ya. Melalui literasi dan juga misalnya kita menjadi contoh ya. Maksudnya paling tidak kita memakai masker dan membawa misalnya hand sanitizer kemana-mana, itu kan bisa menjadi salah satu setidaknya contoh kepada teman kita misalnya atau kepada orang bahwa inilah yang disebut sebagai new normal atau normal baru itu. Ya, saya mungkin ke Husni. Apalagi Husni ini kan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi ya, satu ilmu yang betul-betul berkaitan langsung dengan mulut, gitu ya, Husni ya. Apalagi kan dia tahu penyebaran COVID itu melalui droplet seperti itu. Tapi di lain dari hal itu, Husni, mungkin sebagai pemuda, apalagi tetap aktif kuliah seperti itu. Jadi ada ruang tersendiri untuk saling menyampaikan, saling mengedukasi ke teman-teman. Husni melihat kondisi saat ini seperti apa sih, Husni? Sebenarnya menurut pandangan saya kondisi saat ini interaksi antara teman-teman itu cukup tinggi ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya kegiatan praktikum misalnya di laboratorium, kita harus berinteraksi langsung. Ya paling tidak untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dari teman ke teman misalnya, terutama dari dosen-dosen yang berinteraksi langsung dengan pasien, kemudian kembali lagi ke mahasiswanya, tentu pakai masker itu yang paling penting. Dan selain menerapkan protokol kesehatan 3M ini, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, sangat penting untuk melakukan vaksinasi, mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, karena vaksinasi ini bisa menurunkan potensi kita untuk terinfeksi COVID-19. Namun, mengikuti program vaksinasi, mendapatkan vaksin, tidak berarti bahwa kita sudah bisa lepas dari protokol kesehatan, karena vaksinasi ini hanya menurunkan potensi untuk terinfeksi COVID. Yang paling utama, tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti regulasi dari pemerintah. Seperti itu. Berarti kita sebagai pemuda tidak menganggap diri kita bahwa kita kebal, enggak ya? Jadi kita harus tetap mematuhi pencegahan yang disarankan oleh pemerintah ya. Ya, di sini juga kita sudah kehadiran Winda. Ya, Winda ini mahasiswa Fakultas Hukum. Iya, Winda mungkin melihat ini kan sudah banyak aturan-aturan yang ada, dilarang untuk nongkrong sampai jam begini.
ada dilarang untuk berkerumun seperti ini. Bisa mungkin seperti apa sih pandangan Saudara Winda melihat aturan-aturan seperti ini, dan sebagai pemuda harusnya sadar dengan aturan ini seperti apa, membatasi jam nongkrong kita atau seperti apa, Winda? Thank you, Kak. Jadi yang awalnya saya mau jelaskan bahwa untuk sharing juga ke teman-teman, saat ini kita kan semua sudah tahu ya, kita ada di keadaan darurat. Kalau saya baca dari bukunya Prof. Jingli, itu Hukum Tata Negara Darurat halaman 207 itu bilang bahwa kita, sebuah negara, bisa dikatakan dalam keadaan darurat kalau ada 3 faktor. Faktor yang pertamanya, kalau ada ancaman. Kedua, ada kebutuhan yang memaksakan untuk memberikan hal tersebut. Dan ketiga, ada ketersediaan waktu yang terbatas. Dan sekarang kita berada di tengah ancaman kesehatan, mungkin ya maksudnya ya, ancaman kesehatan. Dan kalau misalnya tadi kakak bilang kita sekarang ada di banyak pembatasan dengan aturan-aturan dan sebagainya, mungkin itu salah satu bentuk antisipasi dari pemerintah. Ketika dalam pikiran kita cuma hanya terkungkung dengan pembatasan, di sisi positif, kita sebagai pemuda, kita yang menjadi salah satu kelebihannya adalah semangat dan inovasi. Kita tidak boleh hanya terkungkung dengan pembatasan. Di otak kita cuma pembatasan, tapi ada sisi kebebasan yang kita dapatkan dengan adanya pandemi COVID ini. Kebebasan apa? Kebebasan berekspresi, berinovasi, seperti yang dikatakan tadi sama Kak Fadil, bahwa pandemi ini memberikan kebebasan bagi kita untuk menulis, memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dan salah satu contohnya adalah kita bisa berkreasi. Saya mendapatkan ini di toko bahwa masker ternyata bisa dilukis seperti ini. Sangat unik sekali. Jadi peran pemuda adalah bagaimana kita memberikan kebebasan bagi kita di tengah pandemi ini, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menulis, digitalisasi begitu, dan banyak hal kita bisa semakin akrab malah dengan keluarga kita kalau di rumah ya, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak boleh terkungkung oleh pembatasan yang ada ya. Tapi kita harus sadar bahwa memang tidak selamanya kita harus bebas berkeliaran di luar itu ya. Ada ruang-ruang yang dibutuhkan untuk diri kita sendiri untuk berekspresi ya. Iya. Ya, mungkin Adil, Fadil kan ini lebih ke menulis ya, Fadil. Melihat tulisan-tulisan saat ini, apakah pemuda begitu berpengaruh, terutama di media sosial, sudah begitu berpengaruh memberikan edukasi dengan tulisan? Pandangan Fadil seperti apa? Ya, saya juga melihat sebenarnya setelah ketika pandemi datang, ketika corona datang, itu yang menarik adalah ketika kita melihat banjir informasi juga yang mengikutinya. Jadi selain pandemi, ada juga infodemi. Jadi ada info yang datang dari segala macam penjuru. Orang-orang kemudian muncul sebagai sosok-sosok ahli dalam bidang apa. Bahkan ada ahli teori konspirasi misalnya. Dan pada akhirnya saya melihat itu sebagai misalnya orang yang menulis. Saya bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang kemudian yang dulunya misalnya sebelum pandemi itu agak ragu atau agak malas misalnya menulis opini mereka di media sosial. Tapi ketika pandemi, mereka tiba-tiba muncul mengemukakan keresahan-keresahan mereka, mengemukakan kesedihan-kesedihan mereka mengalami pandemi misalnya ya. Dan itu saya pikir adalah satu bentuk fenomena yang menarik, karena ternyata orang sebenarnya itu pada akhirnya punya sense untuk menulis, tapi hanya mereka butuh momentum, hanya mereka butuh waktu untuk mengekspresikan diri, dan juga mengekspresikan diri untuk menulis selama pandemi itu menurut kacamata psikologi itu memang cukup membantu untuk tidak merasa kesepian. Ya. Nah, ini yang berbahaya juga. Ya, ini yang sangat berbahaya. Apalagi di pemuda tidak bisa tinggal diam di rumah karena merasa kesepian. Jadi dari Husni sendiri bagaimana? Tidak merasa kesepiankah selama masa pandemi ini atau bagaimana, atau melampiaskan kesepian itu dengan bentuk seperti apa sih? Jadi selama pandemi kegiatan saya sih yang berbeda hanya sebatas offline dan online. Jadi tetap berjalan seperti biasa perkuliahan. Jadi merasa kesepian itu biasanya diatasi dengan tetap berinteraksi dengan teman-teman walaupun hanya lewat media sosial. Kemudian tentu sebagai pemuda ya, karena kita ini berpendidikan, kita tahu yang mana informasi yang
valid, yang mana yang tidak. Jadi seperti yang dikatakan Saudara Fadil ini, sangat banyak infodemi. Kita sebagai pemuda, kita harus mencegah adanya disinfodemi. Jadi kita membatasi untuk memforward atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak relevan, tidak akurat mengenai pandemi, sehingga kita bisa mengurangi trust issue yang mungkin timbul akibat disinfodemi tersebut di masyarakat. Ya, ini kan banyak sekali pemuda-pemuda asal posting, ikut tren seperti itu. Winda sendiri memandang hal itu seperti apa sih? Dengan apakah tidak langsung memposting atau tidak langsung menyebar kemana-mana meskipun tidak meng-cross check atau mencek apakah informasi ini benar atau tidak? Kalau menurut Winda seperti apa? Iya sih, karena sekarang informasi memang semakin banjir ya, sudah tidak terbendung lagi, banyak sekali. Dan memang di tengah pandemi, dari kacamata saya, lebih banyak masalah-masalah yang timbul gara-gara post di IG lah dan sebagainya, karena tidak memfilter dulu sebenarnya ini dari sumber yang terpercaya, ini sudah akurat atau belum, langsung share begitu saja. Jadi pandangan saya bahwa meskipun kita di tengah pandemi, kita tidak bertemu langsung dengan teman-teman kita, tapi setidaknya apa yang menjadi fasilitas saat ini, informasi yang semakin mudah kita dapat, meskipun itu banjir, kita harus memfilter dulu bagaimana kita mengetahui sumber-sumber yang akurat seperti itu. Iya, jadi itu ya. Kita harus sering berkomunikasi, memfilter informasi-informasi yang ada. Jadi ya itulah teman-teman mungkin sebagai pemuda kita harus berperan seperti itu. Mungkin Husni untuk menutup diskusi kita hari ini, mungkin ada pandangan atau harapan-harapan ke teman-teman pemuda kita yang ada di luar sana, atau sebagai pemuda seharusnya sih seperti apa untuk di masa pandemi ini mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan baru dan berpengaruh untuk lebih baik ke depannya. Iya, jadi pandemi ini merupakan masalah yang harus kita tanggung bersama-sama, bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat, bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tapi ini ada tanggung jawab bersama. Di samping pemerintah memberikan regulasi, menyediakan kita fasilitas dan sarana dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, kita sebagai pemuda, bukan hanya pemuda ya, kita harus menjadikan protokol-protokol kesehatan 3M ini, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sebagai suatu kebiasaan baru. Sudah mutlak harus kita lakukan. Jadi, kepada teman-teman, COVID-19 ini adalah pandemi yang tidak boleh kita anggap remeh. Ini memberikan impact ke seluruh dunia, maka dari itu kita harus sama-sama saling support ya. Bukan cuma satu orang dan beberapa orang yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini, tapi kita semua, all of us. Mari kita sama-sama tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker yang paling utama, dan selalu menjaga hygiene dari diri sendiri, karena melakukan hal-hal tersebut akan menghindarkan kita dari infeksi COVID-19, terutama menghindarkan kita untuk membawa hal-hal tersebut, mudarat-mudarat tersebut ke keluarga kita yang berada di rumah. Jadi saling support ya, saling support ya. Kalau dari Fadil sendiri seperti apa, Fadil? Kalau dari saya mungkin jika itu kemudian semacam pesan untuk orang-orang di luar sana, orang-orang yang menonton ini, saya pikir yang jauh lebih penting untuk kita pahami adalah bagaimana sebenarnya kita menyadari bahwa pandemi adalah sebuah peristiwa kolektif, bukan peristiwa individual. Jadi itu kemudian yang harus dipahami bahwa sebagai orang yang hidup dalam masyarakat, bahwa kita bisa saja menjadi penyebar virus itu. Jadi kita harus setidaknya punya kesadaran-kesadaran kecil dalam diri kita untuk tetap menjaga diri dan menjaga keluarga. Itu saja sih saya merasa bahwa ya mungkin mengikuti seperti yang dikatakan Husni itu, mengikuti protokol. Tapi yang menurut saya yang ingin saya tekankan di sini, kita juga harus benar-benar tahu kapan berita mana yang harus kita baca, dan literasi COVID apa yang harus kita baca, supaya itu bisa tidak menjerumuskan kita terhadap terhadap bahaya yang mungkin saja yang tidak kita sadari kita yang timbulkan. Iya, menjaga diri dan keluarga ya. Jadi Winda sendiri seperti apa? Apakah kita sebagai pemuda harus menjadi
seorang yang pembangkang atau seperti apa? Ini kan untuk menjaga diri dan menjaga keluarga. Winda seperti apa? Saya mau merefleksikan kembali kepada teman-teman, khususnya para pemuda, bahwa Insinyur Soekarno kan pernah bilang, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Segitu kuatnya seorang pemuda sampai Insinyur Soekarno pernah mengatakan itu. Karena kenapa? Pemuda ini kita memiliki sebuah semangat. Kita ini yang menjadi tonggak bangsa. Jadi yang menjadi peran kita saat ini di tengah pandemi yang tak kunjung usai dan entah kapan akan usai adalah bagaimana kita membentengi diri kita terlebih dahulu. Janganlah kita tertutupi dengan kata asal kalian pergi nongkrong sampai jam segini dan segitu. Tidak, tapi tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sama pemerintah, karena ini menjadi permasalahan bersama. Ini menjadi hal yang harus kita selesaikan secara bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian tetap inovatif di tengah pandemi. Jangan hanya berdiam diri menunggu apa yang telah terjadi esok hari, tapi lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan, maka lakukan, karena tidak akan mungkin waktu yang akan menunggu kita. Seperti itu. Iya. Jadi teman-teman, itulah hasil diskusi kita hari ini. Ya, sebagai pemuda kita harus menjadi kelompok yang inovatif, menjadi kelompok yang terus memberi perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa kita, untuk diri kita sendiri, dan untuk keluarga kita di masa pandemi ini. Sampai di sini saja untuk diskusi kita. Kita berjumpa di forum grup diskusi Harian Fajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.